Nyata tidak jika jidat hitam atau kapelan adalah tanda sujud dan bukti bahwa seseorang banyak mengerjakan sholat? Ya, memang banyak ditemukan sebagian orang memiliki tanda hitam di jidatnya. Tanda hitam ini biasanya dikira sebagai bekas banyaknya sujud atau sholat. Hal ini biasanya didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 29 yang berbunyi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtawuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Kalimat simahum fi wujuhihim min atharis sujud inilah yang melatar belakangi pemahaman bahwa tanda hitam di jidat itu merupakan bekas sujud. Hal ini tidaklah sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar, karena bisa jadi seorang banyak sujud atau sholat kemudian tanpa sengaja jidatnya menghitam. Namun, penafsiran pada ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in bukan demikian. Namun apabila cara sujud benar, maka tidak akan memburukkan wajah melainkan sebaliknya, menjadi bercahaya dan berseri-seri. Adapun jika jidat menjadi kapalan atau hitam, maka artinya harus memperbaiki gerakan sholat, sebab yang menjadi penopang utama adalah kedua tangan saat sujud, bukan kepala. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat terkemuka, tidak menyukai adanya bekas hitam di dahi seseorang muslim. Sebagaimana dalam riwayat Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra yang menyatakan, An Salim abin Nadir qala ja'a rajulun ila ibni Umar fasallama alaihi qala man anta qala ana hadinuka fulan wa ra'a baina ainaihi sajdatan saudaa faqala ma hadzal atharu baina ainaik faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fahal taraha huna min sa', yang artinya dari Salim Abu Nadir adalah seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, siapakah anda? Aku adalah anak asuhmu, jawab orang tersebut. Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Riwayat lain dalam kitab yang sama menyebutkan, An Ibni Umar annahu ra'a atharon faqala ya Abdullah inna suratar rajuli wajhuhu fala tashin surataka, yang artinya dari Ibnu Umar, beliau melihat ada seorang yang pada dahinya terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya, janganlah kau jelekkan penampilanmu. Begitu juga terdapat riwayat lain yang menjelaskan, An Mansur qala qultu li Mujahid simahum fi wujuhihim min atharis sujud ahu atharus sujudi fi wajhil insan faqala la inna ahadahum yakunu baina ainaihi mithlu rukbatil anzi wa huwa kama sya'allahu yakni min syarri walakinnahul khusyu, yang artinya dari Mansur, aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yang artinya tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari atharis sujud atau bekas sujud. Apakah yang dimaksudkan adalah bekas di wajah? Jawaban beliau, bukan. Bahkan ada orang yang kapelan
Yang ada di antara kedua matanya itu bagaikan kapelan yang ada pada lutut onta. Namun dia adalah orang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekhusyuan. Bahkan dalam kitab Hasyiatus Shawi dinyatakan, bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat adalah bagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan tukang riya, yaitu tanda hitam yang ada di dahi, karena hal itu adalah ciri khas Khawarij. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dilalil Quran menegaskan bahwa min atharis sujud bukanlah tanda hitam di jidat sebagaimana banyak dipahami, namun yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud adalah tanda yang tampak pada wajah mereka adalah keelokan, cahaya, kecerahan dan keramahan. Sayyid Qutb menyatakan bahwa dari sumbu ibadah teranglah kehidupan, keelokan dan kelembutan. Tanda ini bukanlah berupa tanda hitam di jidat sebagaimana yang segera dipahami saat mendengar firman Allah min atharis sujud. Yang dimaksud atharis sujud adalah dampak dari ibadah. Lalu bagaimana jika seseorang sudah terlanjur memiliki tanda hitam di jidat? Maka yang pertama, yang penting adalah tidak disengaja, yakni tidak dengan sengaja menekan-nekan jidat lebih keras ketika sujud agar muncul tanda hitam. Kedua, jika memungkinkan adalah menghilangkan tanda hitam itu sehingga tidak muncul godaan untuk riya, karena ujian terberat memiliki jidat hitam adalah dianggap sholatnya lebih banyak daripada orang lain, sehingga bisa memunculkan riya ketika mendapat ujian itu atau secara sengaja ingin mendapatkannya. Sedangkan langkah yang ketiga, banyaklah berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari riya, karena menurut banyak orang sulit menghilangkan tanda yang muncul secara tidak disengaja itu. Yang perlu dilakukan hanya menjaga efeknya agar tidak terjangkit penyakit riya.